Ya, untuk membahas bagaimana capaian dari Gubernur DKI Jakarta dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Anies dan Sandi dalam 100 hari pertama mereka, untuk pembedanya telah hadir bersama dengan saya. Yang pertama adalah pakar Tata Kota, Yayat Supriyatna. Kang Yayat, selamat malam. Terima kasih telah hadir bersama dengan saya. Kemudian Pak Bestari Barus, anggota DPRD DKI Jakarta dari fraksi Nasdem. Selamat malam Pak Bestari. Selamat malam. Terima kasih telah hadir bersama dengan saya. Kemudian nanti akan hadir yaitu Bapak Syarif, anggota DPRD DKI Jakarta dari fraksi Partai Gerindra yang sesaat lagi akan bergabung bersama dengan kita dalam pembahasan ini. Saya akan ke Pak Bestari. Pak Bestari, bagaimana pandangan Anda dalam 100 hari pertama dari kepemimpinan Anies Sandi? Ya, 100 hari memang bukan waktu yang panjang untuk kemudian terlihat prestasi kerja dari seorang gubernur atau kepala daerah. Namun saya kira 100 hari adalah waktu yang tidak juga pendek untuk meletakkan dasar-dasar pondasi pembangunan di satu wilayah provinsi, khususnya di DKI Jakarta. Apakah sekarang fondasinya sudah benar yang diletakkan? Justru sampai hari ini kami belum melihat sesuatu yang signifikan, hanya rutinitas-rutinitas yang menurut kami itu tidaklah menggambarkan sesuatu yang luar biasa, bahkan terlalu banyak konflik yang tercipta selama 100 hari ke belakang ini, sehingga mungkin gubernur ini dan wakil gubernur lupa pada fungsinya sebagai bapaknya Jakarta yang harus mengentaskan persoalan Jakarta. Apakah Anda merasa program rumah 0 rupiah, DP 0 rupiah, kemudian OKOC, OKO Trip, dan beragam program lainnya tidak menyasar dan juga membantu masyarakat? Ya, butuh forum yang lebih besar, namun pada kesempatan ini kita boleh kupas pendek saja. Janjinya memang di kampanye itu akan memberikan perumahan bagi masyarakat yang kurang mampu atau berkemampuan rendah. Namun setelah didalami ternyata program DP 0% itu tidak dapat memberikan rumah gitu loh. Cicilan 2 kali masa perpanjangan ya sudah gitu. Karena HPL milik Pemprov DKI atau pemerintah daerah tidak dapat dioper alih kepada siapapun atau diperjualbelikan. Jadi masyarakat diminta menyicil untuk 25 tahun, setelah itu ada perpanjangan 1 kali masa waktu HGB, setelah itu keluarlah dari situ. Berarti tidak menjadi hak milik masyarakat juga? Tidak ada yang bisa diwariskan. Nah, makanya konsep rusunawa itu jangan malu-malu diteruskan, gitu loh. Baik. Gitu. Kang Yayat, apakah Anda setuju bahwa ini tidak memberikan solusi bagi masyarakat yang membutuhkan hunian? Pertama begini, kita harus bisa memilah di Jakarta ini siapa warga yang memang butuh rusunami, milik. Siapa yang butuh rusunawa, siapa yang butuh rusun sosial. Dalam arti yang tapak maupun yang vertikal. Nah, sekarang kalau misalnya kita menawarkan DP 0, berapapun rumah dengan DP 0 oke misalnya kan, DP 0 rupiah ya kan. Tetapi yang menjadi pertanyaan, rumahnya bisa terbeli atau tidak. Rumah yang 1 miliar bisa juga dengan DP 0 ya kan, kalau pengembang sudah biasa. Tetapi yang menjadi pertanyaan, rumah yang tipe berapa yang sanggup dibeli oleh masyarakat Jakarta khususnya menengah ke bawah. Ini harus dipetakan sejak awal. Nah, misalnya contoh, kalau misalnya sekarang rumah dengan tipe yang 36 dengan harga 320 juta, itu rata-rata kalau dihitungkan per meternya hampir 9 juta, itu udah mirip apartemen. Nah, dari yang ditawarkan sekarang pun kelihatannya fungsi komersialnya lebih besar. Misalnya contoh dari komposisi tipe 21 dan tipe 36, tipe 36 itu hampir 2/3 unitnya. Itu yang harganya 320 juta. Berarti kesana ini adalah kebijakan yang populis tetapi tidak menyelesaikan masalah. Nah, yang harus dijelaskan kepada kita, pertanyaannya kalau bagi mereka yang punya ekspektasi besar untuk membeli rumah, tiba-tiba cicilannya terlalu besar, kemana? Rusunawa. Tawarkan rusunawa yang terus terang saja misalnya sudah ada atau program-programnya. Baik. Untuk menjawabnya langsung akan saya tanyakan kepada Bapak Syarif yang telah bergabung bersama dengan kami langsung dari kantor DPP Partai Gerindra. Pak Syarif, selamat malam. Baik, kami akan menunggu jawaban dari Anda bagaimana dengan tanggapan mengenai kepemimpinan dari Anies Sandi di 100 hari pertama. Tetaplah bersama kami akan kembali sesaat lagi.